Sahabat Salam, kali ini kita akan bahas asal-usul ya. Nah, asal-usul ini berkaitan dengan nama Gajah Mada, dan saya agak tertarik gitu ya membuat atau melihat salah satu channel yang bahas koin Majapahit. Nah, kita lihat di kanan saya ini ada Arab. Nah, kemudian dia sebutkan Gajah Mada seorang Muslim ya. Nah, ini menarik karena kenapa dia tidak bahas yang ini satunya. Jadi di koin satunya di dua sisinya ada wayang ya, ada wayang dan nampaknya itu kayak semar kalau dalam gambarannya sekarang gitu. Nah, kebetulan saya bergabung di salah satu grup Jawa kuno, jadi ada banyak ahli bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, bisa nulis, bisa baca Negara Kertagama, Pararaton, dan kitab-kitab Jawa kuno. Juga bisa membaca prasasti. Kalau biasanya kita lihat di prasasti itu kan disebutkan hurufnya Palawa, bahasanya Sanskerta. Ada juga huruf Palawa bahasa Jawa kuno. Nah, huruf Palawa sendiri diadopsi dan ada perubahan sedikit menjadi huruf Kawi atau huruf Jawa kuno gitu. Dan kebetulan ada grup-grup atau dari orang-orang yang ahli ya, orang pintar yang bisa membacanya, dan itu bukan bukan hanya komunitas-komunitas yang sejarawan sebenarnya, tapi banyak orang umum di situ yang saya lihat bisa membaca tulisan-tulisan Jawa kuno begitu. Sementara di Indonesia ini ada banyak orang yang bikin pengen viral gitu ya, seperti di Al-Fatih ini bikin judul Gajah Mada seorang Muslim gitu. Nah, kali ini kita akan bahas topik ini, dan secara khusus kita akan menggunakan data-data dari sumber-sumber kuno juga. Selamat menyimak. Apakah Gajah Mada itu Gajah Mada? Ya, semoga menambah wawasan, dan saya harap kita kalau bicara itu pakai dalil ya, pakai sumber asli. Jangan bikin opini tapi hoax. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Karena ada koin yang menggunakan bahasa Arab atau alfabet Arab, dianggap itu pertanda Gajah Mada Muslim, padahal di koinnya tidak ada nyebut Gajah Mada juga. Terus ini yang nggak pernah dibahas, ini juga koin ini kalau kita lihat ini kayak semar malahan. Nah, ini tangannya, ini semar ini di koin Majapahit wayang ini. Jadi artinya apakah semar itu Islam? Apakah semar itu ajaran Islam? Nah, itu jadi pertanyaan lain gitu ya. Tapi orang yang bahas koin bertulisan Arab, kenapa tidak membahas ini? Ini di koin yang sama gitu ya. Kenapa tidak membahas semar gitu ya? Wayang, ini ada wayang, semar dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini ada juga Cak Nun, Pati Gajah Mada Muslim yang baik. Saya juga malas buka isinya, tapi dari judul aja sudah brandingnya sudah jelas ya. Di beberapa videonya di atas juga sama. Sosok Gajah Mada itu kurus. Dari mana dia tahu? Ya, terus gitu, ada banyak. Nah, kemudian ada juga orang-orang Hindu sendiri yang merasa perlu untuk memberi jawaban gitu. Dari Hindu Channel ada orang yang talkshow gitu, terus membahas Gajah Mada seorang Muslim gitu. Jadi misalnya seperti ini, saya buka. Jadi Gajah Mada itu tidak pernah memperlihatkan kemuslimannya. Bagaimana terus kita sekarang membuta percaya bahwa Gajah Mada itu Muslim? Nah, itu jawaban dari seorang Hindu, dari Hindu Channel gitu. Itu menarik. Yang merasa dirinya Hindu
dan memiliki Gajah Mada sebagai umatnya, terus tiba-tiba ada umat lain yang menganggap dia bukan Hindu, gitu. Itu kan jadi dia ketawa tadi kan. Saya juga ketawa. Bahkan di sini ada yang Gajah Mada, nah, gitu. Ini bagi saya ya, ini contoh-contoh tukang hoak juga. Gitu. Siapapun yang ngomong Gajah Mada itu tukang hoak. Ini apa juga ini Ovan petualang ini. Kenapa banyak orang begitu getol menggunakan bikin hoak yang ingin merampas? Gitu. Saya akan tunjukkan ada salah satu data yang saya miliki ketika saya bergabung ke grup Jawa Kuno. Ya, ini salah satu gambaran dari Surya Majapahit gitu. Tadi yang di koinnya tadi ya. Jadi orang-orang yang tukang hoak ini tidak tahu bahwa gambaran koin itu ada simbol-simbol dewa di situ ya. Nah, ini sebenarnya tidak murni India, juga ada konsep Jawanya gitu, dan di kalangan kejawen juga ini jadi bahasan gitu ya. Jadi susunan struktur 9 ini di asli India tidak ada gitu. Jadi kalau bisa diduga sebenarnya ini asli Jawa gitu. Karena ada struktur kayak Iswara, kemudian Mahadewa. Ini hanya penamaan Hindu saja atau penamaan India ya, tapi strukturnya di India tidak ada konsep seperti ini. Ini konsep Jawa. Kemudian kayak di atas saya nih, di yang ini sedulur papat, itu konsep Jawa. Jadi ketika koinnya seperti ini, terus ada huruf Arab dianggap Islam, nah itu tentunya orang-orang Hindu juga protes, orang-orang Jawa juga protes gitu ya. Apalagi simbol ini dianggap kesultanan gitu. Baik, saya juga akan tunjukkan gambar. Ya, ini gambar yang saya dapatkan dari grup Jawa Kuno gitu ya. Ini dia membaca ya prasasti Prapanca Sarapura. Di orang-orang ahli, orang-orang pintar itu bisa baca prasasti. Sedangkan orang-orang yang bikin channel-channel tadi, komentar-komentar tadi tidak bisa baca prasasti. Ya, di sini saya melihat fotonya ya. Sini ada prasasti Prapanca Sarapura. Nah, ini di prasasti tertulis Gajah Mada. Gajah Mada itu di sini. Ya. Jadi ini G, ini G. Nah, ini J gajah. Yang strip 2 ini gajah H-nya. Ini ma, ini da, jadi mada. Biasanya kalau bukan orang Jawa agak sulit ya. Bukan Gajah Mada tapi Gajah Mada. Nah, yang di orang-orang pengen orang dia jadi mualaf itu atau muslim itu tulisannya Gajah Mada, tulisannya ini. Nah, di prasasti tidak ada tulisan seperti ini. Itu Gajah ini J, jadi potong ya. Kemudian ini M, mem, ini M, Mada, gitu. H ini ya, Ahmada. Jadi ya itu. Jadi makanya saya senang gabung atau kumpul dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli daripada tukang hoak gitu ya. Karena mereka bisa membaca data langsung, data mentah. Nah, ini bagian dari cara berpikir kita secara ilmiah, harus bisa baca langsung dari sumber asli. Nah, sumber aslinya nulisnya Gajah Mada ya, bukan Gajah Mada. Jadi siapapun yang ngomong Gajah Mada, artinya dia kurang pinter, hanya bikin hoak. Hoak itu artinya dia pengen menggiring opini, pengen mengendalikan masyarakat dengan propaganda. Maka saya senang ada orang-orang yang ahli bersedia membaca di depan publik, menunjukkan bahwa tulisannya Gajah Mada bukan Gajah Mada.
Begitu, ini jadi bukti bahwa banyak orang Indonesia itu kurang pinter dan tidak ahli. Maka saya kalau lihat konten-konten dan bagi saya tidak menunjukkan keahlian tapi bicara, nah itu berarti dia berpotensi berdusta. Kalau berdusta ya saya tidak akan hormati gitu ya. Itu prinsip saya. Kalau dia melakukan propaganda kebohongan berarti dia sengaja berdusta. Nah, gitu. Apalagi di depan publik gitu ya. Dia ingin mengarahkan publik, bikin opini bahwa Mapatih ini orang Islam gitu. Padahal bukan. Bahkan sampai orang Hindu pun protes. Nah, gitu. Dibahas di channel mereka. Makanya ini bisa menjadi konflik sosial dan saya lebih baik juga membantu gitu ya untuk menyajikan data yang real, data yang asli dan bukan kebohongan. Kalau orang melihat data asli masih lebih suka yang hoax, nah itu saya angkat tangan. Berarti memang sudah ya alamat lah, itu alamat. Baik, demikian, ini fakta ya, silahkan direnungkan dan menambah wawasan Anda. Kalau Anda tertarik dengan bahasa Jawa kuno, silahkan gabung di grup Facebook Jawa Kuno, belajar bahasa Jawa kuno. Semoga kita bisa lebih cerdas, lebih ahli, dan juga menghargai warisan leluhur kita berupa aksara, berupa bahasa. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.